Pemirsa, sosok Agus Subianto sering dikaitkan dengan Presiden Jokowi sebab langkah Agus menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono disebut karena kedekatan dengan Jokowi sejak menjabat sebagai Dandim Surakarta saat Jokowi menjabat Wali Kota Surakarta. Lalu bagaimana menguji netralitas Panglima TNI pilihan Jokowi? Kami akan membahasnya bersama anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, dan pengamat militer Hoirul Fahmi. Selamat malam Bang Dev dan Pak Hoirul. Selamat malam, gimana kabarnya? Sehat? Kabar baik, salam sehat. Oke, saya ke Bang Dev dulu ya. Bang Dev, netralitas TNI di pemilu 2024 ini kan harga mati. Agus Subianto menjanjikan ancaman hukuman pidana ataupun disiplin akan diterapkan apabila TNI terbukti berpolitik praktis. Nah, apakah komitmen ancaman ini sudah cukup menjamin netralitas Panglima TNI jauh dari intervensi politik? Ya, pertama itu kan TNI sudah disumpah ya untuk menegakkan juga undang-undang dan juga memiliki aturan yang sangat tegas. Dan doktrin TNI itu adalah patuh pada aturan. Walaupun doktrin TNI juga adalah patuh pada perintah komandan, perintah pimpinan tertinggi. Akan tapi yang menjadi pegangan utama adalah undang-undang TNI itu sendiri. Nah, bila mana seorang prajurit TNI tidak mampu menjalankan amanat undang-undang tersebut, nah pasti dia sudah dari awal sudah gugur. Nah, jadi ada apalagi ketika mendapatkan posisi yang tertinggi di dalam tubuh TNI, ya tentunya sudah memiliki kapasitas dan juga pemikiran untuk menegakkan aturan yang sudah ditetapkan dan yang menjadi amanah dan tugas beliau untuk menegakkan aturan tersebut. Oke, harus sesuai dengan amanat Undang-Undang TNI. Agus Subianto ini kan dekat ya dengan Presiden Jokowi sejak menjabat sebagai Dandim Surakarta. Di saat yang sama, Pak Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Nah, bagaimana dengan kondisi ini memastikan tidak ada konflik kepentingan di dalamnya? Ya, kalau begitu pertanyaannya, ya apa bedanya dengan Panglima TNI sebelumnya ketika waktu Pak SBY menjabat, Pak Habibie menjabat, ketika Pak Bu Mega menjabat. Sebenarnya kan kalau mau mindset seperti itu, ya bisa saja digunakan bahwa TNI sejak dahulu pasti lebih lekat pada kekuasaan dan tidak akan menjalankan fungsinya, hanya berkepentingan politik sesaat. Tapi kan tidak. Di dalam tubuh TNI itu apalagi perwira tinggi seperti Pak Agus, ya Jenderal Agus yang memiliki tugas tanggung jawab untuk menjalankan fungsinya ini, ya tidak mungkin akan bertindak semena-mena ataupun juga tidak berpikir secara panjang dan hanya untuk mengamankan kepentingan sesaat. Itu saya yakin tidak akan seperti itu dan terbukti dalam pemaparannya, ya, di dalam bagaimana beliau itu menempatkan posisinya selama ini. Itu selalu dilakukan dengan profesionalitas yang tertinggi. Oke, menjunjung profesionalitas. Saya ingin ke Pak Hoirul. Pak Hoirul, apakah faktor kedekatan Agus Subianto dengan Presiden didapat dipisahkan dengan potensi konflik kepentingan di dalamnya? Ya, saya kira bisa ya. Kedekatan ini kan bukan sesuatu yang bisa bisa dihindari. Ini apa ya, istilahnya niscaya gitu ya, ketika kita berinteraksi dalam ruang jabatan, ruang penugasan gitu kan, itu kan kemungkinan untuk berinteraksi dengan banyak orang kan sangat mungkin. Tapi kan masalahnya apakah kemudian terus misalnya Pak Jokowi dan Pak Agus Subianto ini sudah janjian dari sejak di Solo sana, nanti kita bakal ketemu lagi di sana, kan enggak. Saya kira ya walaupun memang harus diakui bahwa Presiden Jokowi ini punya kecenderungan untuk memilih koleganya yang dulu berdinas di Solo untuk mengisi jabatan di lingkungan TNI maupun Polri gitu ya. Menurut saya ya itu bonus saja gitu ya. Dan istilahnya itu kan tetap harus ditopang oleh kapabilitas dan kompetensi. Jadi kalaupun chemistry atau kedekatan, trust, kepercayaan itu ditunjukkan dengan dikasih orang dekat tadi, ya itu
saya kira itu menjadi bagian dari pertimbangan untuk mengukur loyalitas saja. Nah, dan ini sama sebenarnya dengan yang dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, dan juga panglima-panglima sebelumnya juga memang berasal dari kalangan yang dekat. Artinya dekat itu dia berarti dia apa namanya, diketahui kinerjanya, dan presiden dan panglima tertinggi puas dengan kinerjanya. Kemudian yang kedua, dia dianggap terpercaya oleh panglima tertinggi, kan begitu. Jadi saya kira nggak ada masalah. Apakah kemudian itu apa namanya akan berdampak pada pada netralitasnya? Ya saya kira tidak semudah itu juga ya. Tadi Bang Dev sudah menyampaikan bahwa seorang prajurit TNI terikat oleh sumpah prajurit, Sabta Marga, terikat juga apa namanya dengan undang-undang TNI itu sendiri. Jadi saya kira apa namanya batasan-batasannya, rambu-rambunya juga sudah jelas dan tegas, sehingga nggak gampang juga ketika mereka ingin dilibatkan atau ditarik-tarik untuk terlibat dalam skema-skema yang bernuansa pemenangan pemilu lah, seperti itu. Karena bagaimanapun itu akan sangat beresiko dan mengganggu marwah dan reputasi lembaga TNI. Saya kira seorang prajurit TNI tidak akan segegabah itulah dalam konteks apa namanya menjaga netralitas dan apa namanya menjaga sumpahnya, kan. Oke, jadi Pak Hairul melihat bahwa dengan rambu-rambu yang sudah ada, kemudian cukupkah menjamin netralitas Panglima TNI pilihan Presiden ini dengan juga komitmen yang dijanjikan oleh Agus Subianto bahwa ancaman hukuman pidana ataupun disiplin akan diterapkan apabila TNI terbukti berpolitik praktis? Ya, pertama memang ya ada banyak opini yang menyiratkan kekhawatiran publik ya tentang netralitas dan keberpihakan TNI di pemilu 2024 ya, terutama seiring kebetulan nama Jenderal Agus Subianto ini. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat kedekatan itu juga terjadi misalnya dengan Pak Hadi Cahyanto di pemilu 2019, tapi saya kira kekhawatiran itu lebih sangat besar ya terutama di dalam pemilu 2024 ini. Tapi menurut saya sebenarnya setelah reformasi ya, netralitas TNI dalam pemilu itu saya kira jauh lebih teruji daripada aparatur penyelenggara negara yang lain, termasuk aparatur penegak hukum gitu. Apa namanya yang karena kewenangannya dalam hal penegakan hukum, kemudian itu bisa mempengaruhi dinamika kontestasi, dinamika apa namanya elektoralnya. Ini yang saya kira juga kita harus fair melihat ya. Dan kalaupun toh ada apa namanya kekhawatiran keberpihakan dan keterlibatan, ya tadi saya katakan tadi bahwa rambu-rambunya sudah jelas dan tegas. Saya kira tidak gampang bagi seorang panglima TNI untuk mempertaruhkan marwah dan reputasi lembaganya. Oke, tidak mungkin mempertaruhkan reputasinya begitu ya dan marwah dari TNI itu sendiri. Saya kemudian ingin ke Bang Dev, karir Agus Subianto ini kan termasuk pesat, dimulai sejak dari Surakarta hingga kemudian menjabat komandan Pas Pampres, lalu Wakasat, dan baru beberapa hari menjabat sebagai Kasat, kemudian dipilih Presiden Jokowi menjadi calon Panglima TNI. Bagaimana pendapat Anda dengan pesatnya karir sosok Agus Subianto ini? Ya, sebenarnya bukan hal yang aneh juga gitu. Cuman kebetulan aja karena sekarang ini lagi mau pemilu, terus posisinya Panglima TNI, jadi ramai, jadi banyak pergunjingan dan pembicaraan. Tapi sebelumnya juga ada juga beberapa kejadian baru beberapa hari diangkat jadi Kasum, terus langsung jadi Kepala Staf Angkatan Laut atau Angkatan Udara, saya lupa. Terus juga pernah juga beberapa kali, baru beberapa hari diangkat terus langsung naik lagi. Jadi bukan suatu hal yang aneh. Memang di dalam tubuh TNI Polri lah ya, itu hal yang biasa. Dan juga harus kita ingat bahwa jabatan jenderal itu adalah jabatan politis. Jadi penentuannya itu, kebijakannya adalah sepenuhnya di hak presiden, apalagi jabatan kepala staf ke atas ya. Itu sudah sepenuhnya hak presiden untuk menentukan siapa yang dianggap terbaik untuk menempati jabatan-jabatan tersebut, karena berkaitan kan untuk menunjang program-program dan target pemerintahan juga.
Maka itu penting buat Presiden menentukan orang yang beliau benar-benar yakin dan percaya bisa melaksanakan tugasnya dan juga mengejar target-target pemerintahan di sisa masa jabatan ini. Baik, kita nantikan bersama janji netralitas yang disampaikan oleh Agus Subianto. Terima kasih Bang Dev dan juga Pak Hairul sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.